Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Masalah dalam sebuah hubungan itu adalah hal yang biasa. Dan tak jarang dari masalah yang muncul, seolah keduanya tidak ada yang ingin disalahkan. Dan menganggap dirinya masing-masing adalah yang paling benar. Tapi, jika keduanya saling seperti itu, maka akan sulit untuk menemukan titik temu. Nah, jadi di episode kali ini gue akan membahas sebuah cerita yang berkaitan dengan apa yang tadi gue sampaikan. Yang gue rasa sih dari ceritanya pasangannya itu seolah-olah playing victim. Kayak yang ya dia gak mau disalahin gitu. Cuma ya nanti ceritanya seperti apa, mungkin gue bakal menceritakannya setelah gue memperkenalkan seorang wanita yang sudah jauh-jauh dan hujan-hujanan tadi datangnya. Perjuangan banget, Pak. Perjuangan banget asli. Seorang wanita itu adalah teman lama gue dan kita kenal dari Instagram, Diva Ardila. Mungkin Diva ingin memperkenalkan dulu mungkin. Boleh. Saya adalah reinkarnasi dari Iya. Diva adalah reinkarnasi ya. Reinkarnasi ini Kardila kan? Oh iya bener. Ayo masuk. Ya. Jadi gue kenal Diva itu dari Instagram di saat kita dulu main foto ya. Iya, pas kita masa-masanya itu foto-foto fotografer. Iya, main-main gitu. Foto konten gitu. Lagi musim fotografer kan dulu kan. Sekarang juga musim sih kayaknya. Musim sih, tapi cuma lebih kayaknya ini podcast. Asli, dan dari dulu itu gue sempet pengen foto bareng sama si Diva. Maksudnya gue motoin Diva gitu. Cuma emang belum dikasih waktu yang pas ya. Iya. Dan kalau ketemu pun ngedadak terus kan. Iya asli. Karena emang dulu gue emang tipikal orang dadakan. Iya. Dan Diva kayak mungkin bulat dong. Kotak. Iya. Nah kalau Diva ini waktu itu kalau nggak salah masih kuliah juga dan semester berapa ya? 2000 berapa sih kita? 2018 kalau nggak salah. 18-an ya. Itu mungkin semester 3-an ya? 3, 4? 2. Jadi mungkin Diva juga lagi padat-padatnya dan gue juga waktu itu lagi ngerintis studio yang di Padalarang itu. Di saat gue sibuk, Divanya free. Di saat gue free, Divanya yang sibuk. Malah kita sekarang ketemunya di podcast. Tapi sebenarnya sebelum ketemu di podcast gue waktu sering nongkrong bareng. Kita ngopi-ngopi bareng sama yang lain. Ya, udah kayak luwak kan kita makan kopi terus ya. Kepikiran loh sampai sana. Iya. Nah, Diva sekarang aktivitasnya apa sih? Masih kuliah? Kuliah sekarang semester 6. Semester 6. Iya. Ngambil jurusan sastra Inggris. Mantep. Ini nggak ada. Ini kuis-kuisan kan? Nggak ada. Ini bukan perkuliahan, tenang. Aman. Jadi sastra Inggris semester 6 di salah satu universitas yang ada di Bandung ya. Iya. Oke. Menarik. Mungkin buat lo yang penasaran Diva itu kayak gimana? Follow aja di Instagramnya ada Diva Ardila ya. Div Ardila. Iya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya nanti gue cantumin di deskripsi di episode yang ini. Selain Instagram foto-foto, mungkin lu punya YouTube sekarang, Div? Enggak, lagi kepikiran pengen bikin podcast. Gue demen nih. Penerus Dera Firmansyah. Asik. Anak buahnya. Iya bener, jangan anak buah dong. Jangan. Kita merintis bareng. Kita partner in crime kan. Kalau di Instagram suka gitu. Oke, jadi mungkin tungguin aja nanti podcast dari Diva. Setelah Diva sudah bener-bener setelah Diva sudah tidak tipe terus kalau ngomong. Nah itu seru sih gue kalau ngobrol sama Diva. Maksudnya
kalau ngobrol tipe, gue baru ketemu orang kalau ngobrol kan? tipe gitu. Iya. Kalau di chat itu bentes banget. Bentes itu apa sih bahasa? Lancar. Kalau ngomong agak belibet gitu ya. Typo gitu ya. Iya. Nah jadi malam hari ini Div, gue bakal menceritakan dan gue mau mengajak Diva juga untuk kayak ya kita sharing bareng lah perspektif Diva sebagai wanita dan gue sebagai pria gitu. Pria dewasa. Belum dong, kita kan seumuran. Gue juga masih semester 2 kali. Nah jadi ada cerita dari Ika dari Jakarta yang dimana dia merasa hubungannya itu sebenarnya hubungannya nggak ada komitmen kayak pacaran gitu sih, tapi lebih ada komitmen, cuma seolah-olah yang gue tangkap ya dari ceritanya nih cowok kayak playing victim gitu. Nah seperti apa ceritanya, sebelum gue masuk ke ceritanya, ada banyak yang nanya ke gue apa aja sih yang diperlukan untuk mulai membuat podcast. Terus ada yang nanya lagi, susah gak sih untuk bikin podcast? Nah jadi sebenarnya bikin podcast tuh gampang banget. Dan untuk di podcast teman tidur itu gue pakai aplikasi Anchor. Alasan gue pakai Anchor karena cukup dengan menggunakan satu account, podcast yang udah gue buat, yaitu podcast teman tidur tentunya, udah langsung didistribusikan di beberapa platform podcast lainnya, termasuk Spotify. Dan for your info, Anchor itu adalah sebuah aplikasi milik Spotify. Jadi, kalau lo nanya bikin podcast itu susah atau enggak, itu sebenarnya gampang banget. Lo cukup download aplikasi Anchor di smartphone lo, kemudian dari aplikasi Anchor itu, lo udah langsung bisa rekam, edit, dan langsung upload podcast yang udah lo buat. So, tunggu apa lagi? Download aplikasinya sekarang, dan bikin podcast lo sendiri. Nah, jadi ceritanya itu, Div. Jadi ada Ika dari Jakarta. Dia itu punya, mantan. Punya mantan pacar, yang dimana mantan pacarnya itu punya temen. Punya temen yang dia bilang sih namanya Richard, udah disamarkan. Nah si Richard itu adalah temennya mantannya si Ika ini. Terus ya layaknya seorang temannya pacar pada saat itu, ya follow-followan kali ya di Instagram dia bilang ya. Tapi ya bertemannya biasa aja kayak cuma di sosmed doang. Itu di tahun 2015 katanya. Dari Ika ini SMA. Dan cuma ya saling follow tapi kayak nggak ada interaksi kayak gitu loh. Kayak teman online gitu cuma teman-teman sekedar online. Lihat view siapa namanya story gitu. Story foto-foto yang diposting gitu-gitu doang, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang komen-komen. Nah sampai akhirnya di bulan Maret 2019 katanya Ika bilang Ika posting instastory galau. Cewek kan biasa kayak gitu ya, udah kode-kode. Iya kalau cewek emang suka gitu ya, Div? Dulu sih emang kalau misalnya zamannya masih bocah gitu masih suka kayak gitu. Oh, Diva sekarang udah gak bocah. Udah. Kepala dua anjir. Iya. Oke, mungkin waktu zaman bocah Diva kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak update yang galau. Paling tersakiti gitu kan. Jir gue sakit nih. Flu aja kan bikin emot hijau. Iya benar. Padahal cuma flu doang gitu ya, tapi kayak sakit parah gitu ya. Nah jadi Ika itu sempat posting kayak instastory galau. Terus ternyata si temen cowoknya ini, si Richard ini, bukan temen cowoknya berarti, temennya mantannya itu, si Richard ini tiba-tiba ngebales instastorynya. Layaknya seorang pria yang ingin menaungi seorang wanita ya kan. Kamu kenapa? Jadi kayak ngebales, awalnya kayak nanya kenapa, ada masalah apa, gitu-gitulah, template lah ya biasa. Terus sampai akhirnya mereka chatting di DM tuh pindah ke Line. Ke Line, terus dari situ mulai chattingan tuh. Biasa lah ya. Manjang. Iya, manjang jadi kamu manjang. Kamu lagi apa? Ya kamu lagi apa? Udah mams belum? Udah gitu mams sama apa? Pakai baju apa hari ini? Iya sampai sedetail itu ya. Nah akhirnya mereka berdua lanjut chattingan di Line, makin intens katanya. Dan sampai akhirnya singkat cerita si cowok ini bilang ke Ika, si Richard ini bilang ke Ika kalau misalkan dia nyaman sama Ika dan ngerasa sayang katanya. Ya biasa lah ya. Iyalah. Karena mungkin saking intensnya hubungan mereka jadi kayak sayang gitu ya. Dan merasa nyaman. Terus di situ pun Ika sih bilang
dia pun merasa nyaman juga. Ya jadi kayak tepuk tangan gitu kan. Iya, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Nah gitu maksud saya Pak. Aduh bener, gue ngobrol sama si Diva, otak gue harus muter kenceng banget dah. Iya, jadi cintanya mungkin gak bertepuk sebelah tangan. Tapi Div, ternyata meskipun mereka sama-sama nyaman dan sayang, Ika bilang karena dia merasa di umur yang 22 tahun ini dia udah males gitu, kayak yang harus nembak. Iya sih, emang kerasa banget. Kerasa kan? Iya mungkin lu juga ngalamin kayak gitu ya. Kayak apaan sih nembak-nembak, ya udahlah, lu suka sama gue, gue suka sama lu, gitu. Nyaman, ya udah jalanin gitu. Nah si Ika pun begitu dengan si Richard, jadi ngerasa ya udah kita saling nyaman dan sayang, ya udah kita punya komitmen gitu. Tapi dia ya cuma bilang punya komitmen, dan gue sih nganggapnya itu mungkin gak pacaran, karena ada beberapa part yang ketika dia bilang, dia bercerita. Ya kalau mau cemburu katanya ya udah cemburu aja, tapi ya udah maksudnya diobrolin gitu. Gak enak banget ya. Gak enak. Komitmen ya. Apa? Serba salah gak sih kalau kayak gitu kan. Tapi ya mungkin ya setiap orang punya pilihannya masing-masing kan. Mungkin Ika lebih nyaman di posisi seperti itu pada saat itu mungkin ya. Singkat cerita akhirnya mereka berdua menjalin sebuah komitmen yang ya komitmennya ya bener-bener yang saling nyaman, saling sayang, tapi nggak ada komitmen kayak pacaran atau ke hal yang lebih serius. Meskipun ikatan aja gitu. Cuma ada ikatan doang gitu. Meskipun sebenarnya si Ika juga pengennya sih ada ikatan yang lebih serius karena lihat umur katanya, katanya gitu. Terus tiba-tiba nih selang beberapa bulan ada momen di mana si cowoknya tiba-tiba berubah. Gila. Kayaknya cerita di teman tidur tuh tiba-tiba cowok terus yang berubah ya. Terus gue kali-kali bakal. Iya kan, nggak ada kan cewek yang berubah? Nggak pernah ada. nanti gue bakal cari cerita dari cowok yang tiba-tiba cewek berubah. Berubah iya. Kayaknya bakal ada juga sih Div kalau menurut gue. Tapi kalau cowok sih nggak akan dibawa mikir gitu, ngerti nggak sih? Kayak gimana tuh? Kayak maksudnya nggak kayak cewek tuh makin dipikirin terus. Kalau cowok mah kan santai gitu, dibawa relax gitu ya. Oh iya, I see. Mungkin nanti gue bakal cari yang cowok yang mellow gitu. Itu gue coba cari. Nah jadi balik lagi ke cerita yang ini, kata Ika ada momen di mana si cowok ini tiba-tiba berubah katanya. Yang biasanya suka pub sendiri. Agak lucu sih gue kayak pub sendiri. Tapi gue sering sih, bukan sering. Pernah. Kayak tapi biasanya gue pub itu kalau emang kita punya hubungan. Iya sih. Kalau ke temen tuh lebih heureuy kalau kata orang sudah bercanda. Atau lagi apa gitu ya. Jadi bercanda. pap lagi di mana? Ini pap malas ngetik teh kan. Terus kata si Ika, si cowoknya ini mulai berubah, yang biasanya suka pap sendiri dia udah nggak ada pap tuh. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang biasa dilakukan tapi tiba-tiba nggak ada. Nah itu di situ Ika mulai ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Dan katanya dari situ juga komunikasinya jadi nggak seintens dulu.